Xiao Yan bergegas keluar dari rumah lelang. Tubuh memikat Jenny masih muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Mengutuk dirinya sendiri karena tidak bisa berkonsentrasi. Xiao Yan menemukan tempat tersembunyi. Melepas jubah hitam dan topi bambu di tubuhnya. Lalu berjalan menuju kediaman. Xiao Yan kembali ke kamarnya. Dan setelah menempatkan pengekangan, dia duduk bersila. Memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dan mulai beristirahat. Sambil beristirahat, Xiao Yan memperkirakan dalam pikirannya berapa banyak ramuan itu bisa dijual. Sekarang saya hampir tidak punya uang. Tetapi jika saya ingin menyempurnakan pil kultivasi, saya harus meningkatkan teknik alkimia ke peringkat kelima kaisar sesegera mungkin, yang membutuhkan banyak uang. Le Shaolong memperkirakan sebotol Yuan Qingling Liquid dapat dijual seharga sekitar 100 koin Dragon Wen. Jika demikian, masalah uang pada dasarnya akan terpecahkan. Petik 2. Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan seluruh tubuhnya segera menjadi segar kembali. Tanpa bangun, dia menutup matanya lagi dan mulai mengoperasikan seni roh darah. Berlatih Jue roh darah sekali sehari. Meskipun kekuatan jiwa belum membaik, Xiao Yan masih bertahan. Setelah menjalankan Blood Spirit Jue sekali, lebih dari 1 jam berlalu sebelum kabut darah di sekitar tubuh Xiao Yan diam-diam menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Sekarang teknik alkimia Xiao Yan hampir tidak dapat dianggap sebagai tingkat kedua dari kaisar. Tetapi jika dia benar-benar memurnikan pil kaisar tingkat kedua, tingkat keberhasilannya belum diketahui. Pokoknya, prioritas saat ini adalah untuk meningkatkan teknik alkimia. Pertama, menstabilkan peringkat kedua dari kaisar. Xiao Yan mengeluarkan Tripotianmu dan memutuskan untuk memperbaiki Yuan Blood Kipil. Api langit dilepaskan, dan ramuan itu dilemparkan ke dalam api. Yuan Blood Kipil adalah pil kelas 2. Meskipun merupakan pil kelas 2, bahan obatnya sangat murah, dan efek penyembuhannya tidak lebih buruk daripada pil Sanwen Huixue kelas 3. Xiao Yan tidak hanya ingin meningkatkan keterampilan alkimia saat memurnikan Yuan Blood Kipil kali ini, tetapi juga ingin menggunakan Dan Lei untuk membiarkan Long Yi meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan sangat jelas tentang efek Long Yi melahap pil abadi dan guntur terakhir kali. Melahap pil dan guntur tidak diragukan lagi adalah cara terbaik bagi Long Yi untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiao Yan segera mengirim transmisi suara ke Long Yi, yang meminta Long Yi untuk keluar dari Zichen Void Spirit Pagoda dan berdiri di samping, menyaksikan Xiao Yan memperbaiki ramuan itu. Xiao Yan menatap nyala api di kuali obat. Sidik jarinya berubah dengan cepat, dan dia masih bertanya dengan cemas, Long Yi, ini adalah Dan Lei Kaisar kelas 2, bisakah kamu menyerapnya? Long Yi mendengar ini. Dia mengerutkan kening, memejamkan mata dan berpikir sejenak. Lalu membuka matanya, mengangguk berat, dan berkata dengan tegas, ya. Xiao Yan mengangguk. Orang yang menjawab dengan cara ini harus memiliki jaminan sendiri. Pada saat yang sama, tingkat kekhawatiran Xiao Yan yang lain melonjak lagi. Long Yi, apakah ada masalah jika kamu tidak berubah menjadi tubuhmu untuk melahap Dan Lei? Jika Long Yi berubah menjadi tubuhnya untuk bertemu Dan Lei, mungkin ada sesuatu yang salah. 9 naga guntur emas yang mendalam jarang terjadi. Jika seseorang melihatnya, itu dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Tidak masalah. Tidak peduli apakah itu tubuh manusia atau tubuh nyata. Long Yi tidak memiliki perbedaan dalam kekuatan fisik. Tetapi setelah berubah menjadi tubuh nyata, kekuatan serangannya akan meningkat pesat dibandingkan dengan tubuh manusia. Setelah Xiao Yan menerima jawaban afirmatif Long Yi, dia segera merasa lega dan mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan pil energi darah. Xiao Yan menemukan bahwa metode pemurnian pil ki darah dan cairan Qingling hampir sama. Mereka berdua perlu memurnikan setiap bahan obat terlebih dahulu, dan kemudian menggabungkannya satu persatu sesuai dengan proses tertentu. Tetapi proses pemurniannya sedikit lebih sulit daripada cairan Qingling. Setelah semua, memurnikan 10 tanaman sekaligus secara alami lebih sulit daripada memurnikan hanya 1 tanaman. Tetapi tidak peduli apa kesulitannya, selama Anda bertemu dengan 2 jenis benda aneh Xiao Yan seperti Tianhuo dan Yan Muding, kesulitannya akan berkurang beberapa poin, dan kualitas pil atau ramuan juga akan ditingkatkan. Tumbuhan bahan obat terus dimurnikan. Gumpalan cairan obat terus dimasukkan ke dalam botol batu giok. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semua bahan obat dimurnikan. Kemudian, mereka menyatu satu persatu sesuai dengan prosesnya. Ketika hanya bubuk buah pembekuan darah yang tersisa, Xiao Yan memulai langkah fusi terakhir untuk memurnikan pil ki darah Yuan. Puff, di dalam kuali obat, semacam fluktuasi energi menyebar,
dan cairan obat yang berkilau di nyala api segera berubah menjadi gelembung bubuk hitam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kaisar kelas 2, eliksir benar-benar tidak mudah untuk dimurnikan. Dan setiap kali dimurnikan untuk pertama kali, selalu seperti ini. Dan panasnya sangat sulit dikendalikan. Xiao Yan terus mempelajari pelajaran, memperkuat penempaan antara bubuk dan cairan, dan lebih berhati-hati dalam memanipulasi api. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Setelah beberapa kegagalan berturut-turut, saat pikiran Xiao Yan menembus, beberapa titik cahaya mulai berkedip di dalam api. Titik cahaya ini adalah pil obat. Pil Qi darah ini sangat istimewa. Menurut resep, satu set bahan obat, jika berhasil, akan memadatkan 10 pil. Mengenai hal ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut. Resep yang bisa dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Tua itu memang luar biasa. Meski levelnya rendah, tetap bisa membuat orang terkesan. Pada saat ini, di atas kepala Xiao Yan, awan guntur mulai melonjak, dan kekuatan guntur melonjak. Xiao Yan melambaikan tangannya untuk membuka jendela atap, dan menatap langit. Tampaknya ruangan semacam ini disiapkan khusus untuk para alkemis, dan mereka telah lama dipersiapkan untuk kedatangan Dan Lei. Melihat awan yang mengepul di langit, senyum akhirnya muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan dia menghancurkan banyak bahan obat bolak-balik, yang akhirnya sukses. Long Yi berdiri di samping, melihat awan yang bergulung di langit. Guntur itu begitu kuat dan perkasa. Begitu matanya terpaku, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas, dan guntur yang bersiul menghilang di langit dalam sekejap. Sosok Long Yi di langit berbalik, menghilang dalam sekejap, dan dengan cepat kembali ke kamar. Kecepatan Long Yi menerima Dan Lei benar-benar mengejutkan. Setelah Long Yi kembali ke kamar, ada jejak guntur emas di sekujur tubuhnya. 9 naga guntur emas yang mendalam itu sendiri adalah produk guntur, dan memiliki kecerdasan spiritual, dan lahir dengan kemampuan untuk mengumpulkan guntur. Pada saat ini, di dalam dantian tubuh Long Yi, ada benda berbentuk ramuan yang terbungkus guntur, memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah energi yang dikumpulkan oleh guntur yang baru saja ditelan Long Yi, Lei Dan. Lei Dan dapat disimpan dalam tubuh 9 naga guntur emas misterius, dan kemudian dapat diserap secara perlahan. Ini juga merupakan kemampuan unik dari 9 naga guntur emas misterius. Xiao Yan tersenyum puas, dan melambaikan Yuan Blood Qi Pill yang telah berhasil disempurnakan dalam kuali obat ke dalam botol batu giok. Xiao Yan tidak memurnikannya, dan segera memurnikannya untuk menyempurnakan gambar bahan obat berikutnya. Lagi pula, ini bukan untuk Anda gunakan sendiri, jadi tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi dan waktu. Xiao Yan membeli total 140 pasang bahan obat untuk pil Yuan Sueki, yang jauh lebih banyak daripada Yuan Qingling Ye. Selain itu, pil pemurnian jauh lebih memakan waktu dan tenaga daripada obat fusi. Oleh karena itu, ini akan memakan waktu lebih lama untuk memurnikan semua bahan obat. Setiap kali Xiao Yan berhasil memperbaikinya, Long Yi pergi untuk mengambil alih Dan Lei. Ketika Xiao Yan sedang memurnikan, Long Yi duduk bersila, menyerap Lei Dan yang dipadatkan oleh guntur di tubuhnya. Aura Long Yi meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Jika kecepatan ini diikuti, mungkin tidak lama lagi Long Yi dapat menembus Dou di bintang 2. Peningkatan kekuatan Long Yi secara alami akan menjadi bantuan besar bagi Xiao Yan, dan bahkan bisa dikatakan semacam kartu truf. Sidik jari Xiao Yan berubah dengan cepat, dan energi pertarungan di tubuhnya mengalir ke kuali obat seperti air pasang. Konsumsi jangka panjang seperti itu, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, agak berlebihan. Oleh karena itu, setelah memurnikan beberapa pil, Xiao Yan akan berhenti dan berlatih seni roh darah untuk menenangkan pikirannya. Pada saat yang sama, dia akan memulihkan ki pertempurannya menjadi penuh, dan kemudian menempatkan dirinya untuk menyempurnakan lagi tanpa menunda. Kedua, dengan dirilisnya batch pil Qi darah, Xiao Yan menjadi semakin mahir dalam memurnikan pil Qi darah, dan keterampilan alkimia juga meningkat dengan mantap. Kadang-kadang dia gagal, tetapi tingkat kegagalannya tidak setinggi sebelumnya. Sama seperti Xiao Yan berkonsentrasi pada memurnikan Yuan Blood Qi Pill, rumah lelang itu sangat ramai. Setelah cairan Yuan Qingling diletakkan di rak lelang, penawarannya semakin tinggi setiap kali, dan akhirnya berhenti di sebotol 100 koin pola naga. Hanya dalam setengah hari, semuanya terjual habis, dan satu menyebar 10 menyebar ratusan, dan lebih banyak lagi. Banyak orang berbondong-bondong ke rumah lelang, meminta pesanan satu demi satu. Di antaranya ada beberapa keluarga besar. Jumlah pesanan sangat banyak, dan pasar tiba-tiba diaktifkan.
Khasiat ramuan Yuan Qingling sudah terbukti, sehingga diharapkan laris manis. Harganya sama dengan perkiraan Le Shaolong sebelumnya, yaitu 100 koin pola naga per botol. Namun Zenny dan Le Shaolong tidak menyangka. Apa yang mereka temukan adalah bahwa pasar lebih panas dari yang mereka bayangkan. Dan karena semakin banyak orang mengetahuinya, pasti ada ruang untuk kenaikan harga. Baik Le Shaolong dan Zenny sangat gembira. Le Shaolong bergegas mencari Xiaoyan, tetapi menemukan bahwa Xiaoyan telah mundur. Jadi dia harus kembali. Nona, Anda dapat yakin bahwa pria berbaju hitam itu adalah Xiaoyan, bukan? Le Shaolong bertanya pada Zenny yang terganggu sambil memegang botol batu giok di tangan depannya. Oh, Jenny sadar kembali. Aku tidak melihat wajahnya. Tapi aku harus yakin itu dia. Le Shaolong melirik botol batu giok di tangan Zenny, dan bertanya dengan sadar. Zenny mengangguk. Saya meminta seseorang untuk mencobanya di tempat. Dan itu pulih ke kapasitas penuh dalam sekejap. Dan itu juga memiliki sedikit efek penyembuhan. Oh, luar biasa. Saya belum pernah mendengar ramuan yang memulihkan semangat juang dan memiliki efek penyembuhan. 100 koin pola naga lebih murah, kata Le Shaolong secara profesional. Pernahkah kamu mendengar tentang ramuan yang secara instan mengembalikan semangat juang? Zenny berkata dengan bercanda, memperlihatkan gigi yang rapi seperti batu giok. Shaolong, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk aliansi bisnis kali ini. Mari kita bicarakan setelah kita menang atas Xiaoyan. Le Shaolong berkata dengan ringan. Sudahkah kita menyelidiki Xiaoyan? Jenny tiba-tiba bertanya. Itu harus diselidiki. Segera setelah aliansi mendapat berita tentang Blood Demon Order, mereka mengirim orang ke Dizu untuk menyelidiki. Saya tidak tahu detailnya, tetapi saya mendengar bahwa Xiaoyan ini baru saja tiba di Doudi. Benua kurang dari setahun. Dia adalah anggota klan Xiao. Dia jenius. Dia berlatih selama 1,5 bulan untuk pertama kalinya, memasuki reruntuhan kuno tanpa alasan. Dan segera setelah dia keluar, dia menjadi Doudi bintang 3. Sangat cepat, omong-omong. Dia juga memiliki api langit. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Le Shaolong melaporkan kepada Zenny semua yang dia ketahui tentang Xiaoyan. Zenny tidak berbicara. Alis bulan sabitnya sedikit berkerut. Dia memainkan botol batu giok di tangannya. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Selain ramuan ini yang bisa langsung mengembalikan semangat juang Doudi bintang 2, tahukah kamu apa lagi yang bisa dilakukan Xiaoyan ini? Zenny bertanya lagi tiba-tiba. Le Shaolong tersenyum kecut tanpa jejak. Pemikiran wanita itu benar-benar melompat. Seharusnya ada obat-obatan yang dapat memulihkan semangat juang penuh bintang 3 dan bintang 4 dalam sekejap. Dan pil lain yang juga dapat digunakan untuk penyembuhan darurat. Saya tidak tahu tentang yang lain. Le Shaolong menjawab. Levelnya terlalu rendah sekarang. Bahkan jika dia memiliki resep yang bagus, dia tidak dapat memperbaikinya. Dia memiliki inti sihir bintang 6 di tangannya. Dan dia tidak mau menjualnya ketika dia sangat membutuhkan uang. Dia mengatakan bahwa dia sangat membutuhkannya. Jadi saya kira, setidaknya ada juga obat kelas 6. Zenny menjadi kontemplatif setelah mendengar ini. Dia benar-benar kehilangan daya pikatnya yang menawan dan cantik saat menghadapi para tamu. Menurut apa yang kamu katakan, Xiaoyan ini seharusnya mendapatkan semua resep dari Kaisar Iblis Tua. Tidak mungkin hanya mendapatkan yang tingkat rendah. Dan kamu juga telah melihat bahwa hanya obat kelas 2 yang penjualannya bagus, momentum. Jika kelas 3 dan 4 disempurnakan, diperkirakan akan memonopoli pasar pil pemulihan pertempuran Qi. Ditambah pil penyembuh yang Anda sebutkan. Kedua jenis pil ini adalah yang paling laris di pasar pil. Tidak, masalah ini terlalu penting. Kita harus segera melapor ke paman. Zenny membuat keputusan yang menentukan. Tubuhnya yang halus hampir sempurna terpelintir. Puncak kembarnya yang montok merentang melengkung. Ke Le Shaolong dia memerintahkan, ikutlah denganku. Anda tahu lebih banyak tentang detailnya. Apa? Xiaoyan. Benarkah Xiaoyan itu? Pria parubaya ini adalah Zhen Bufan, presiden kamar dagang terkenal di benua Doudi. Jenny dan Le Shaolong mengangguk pada saat bersamaan. Bisakah kamu mengkonfirmasi? Zhen Bufan bertanya lagi. Itu harus dikonfirmasi, jawab Le Shaolong. Ketika dia datang mencari saya, kebetulan saya sedang pergi. Wanita muda itu menerimanya. Dia menutupi wajahnya dan mengambil sekitar 30 botol obat untuk dilelang. Wanita muda itu belum pernah melihatnya. Jadi saya tidak bisa memastikannya. Tapi obat ini seharusnya hanya tersedia untuknya. Itu bisa disuling. Le Shaolong dengan cepat menjelaskan. Ramuan apa? Tanya Zhen Bufan dengan wajah cemberut tapi dengan sabar mendengarkan pernyataan Le Shaolong.
Ramuan yang dapat langsung mengembalikan semangat Juang Dou di puncak bintang 2. Jawab Le Shaolong. Sembuh penuh dalam sekejap, wajah Zhen Bufan tegang. Matanya terbuka lebar, dan dia terkejut karena tidak percaya. Paman, saya menyimpan botol khusus. Tolong lihat. Zhen Ni buru-buru mengeluarkan ramuan Yuan Qingling di dalam botol batu giok dan menyerahkannya kepada Zhen Bufan. Mata Zhen Bufan bersinar terang. Dia mengambil botol batu giok itu, mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya. Cahaya terang di matanya menjadi lebih kuat. Sudahkah kamu mencobanya? Dia mengangkat kelopak matanya sedikit dan bertanya pada mereka berdua. Zhen Ni mengangguk. Saya pribadi meminta seseorang untuk mencobanya, dan itu memiliki sedikit efek penyembuhan. Ada harapan dalam bersaing untuk pasar obat mujarab. Zhen Bufan sedang dalam suasana hati yang bahagia. Presiden, apakah menurut Anda kita harus mengirim seseorang untuk mengendalikan klan Xiao? Saran Le Shaolong. Tidak, itu akan membuat segalanya menjadi rumit. Jangan membuat mereka khawatir. Kirim seseorang untuk melindungi Xiao Yan sepanjang waktu. Tapi jangan biarkan dia menyadarinya. Cobalah untuk mencegahnya menghubungi orang lain. Anda harus melapor kepada saya secara pribadi. Tentu saja rahasia. Selain itu, beri dia perlakuan terbaik. Beri dia kartu kecubung. Dan coba penuhi permintaan apapun yang dia miliki. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menariknya ke rumah kita. Zhen Bufan meletakkan botol batu giok. Dengan tegas membuat keputusan. Boom, guntur yang hiruk-pikuk bergemuruh di langit di halaman belakang rumah lelang selama lebih dari setengah bulan. Dan akhirnya mereda. Pintu terbuka perlahan. Dan aroma obat yang kuat keluar dari ruangan. Xiao Yan, yang telah memurnikan Yuan Blood Ki Pill selama hampir 20 hari. Akhirnya selesai memurnikan, membuka pintu dan muncul. Setelah memurnikan pil energi darah selama lebih dari setengah bulan, pengendalian api dan keterampilan pemurnian obat Xiao Yan telah membuat kemajuan besar. Ada total 140 pasang bahan obat untuk pil ki darah ini. Dan akhirnya Xiao Yan berhasil memurnikan 73 pasang. Tingkat keberhasilan seperti itu sudah sangat bagus untuk Xiao Yan yang baru saja naik ke peringkat kedua kaisar. Selama periode ini, Long Yi melahap semua pil petir. Dan pil petir di tubuhnya menjadi semakin besar, mengumpulkan energi yang sangat besar. Segera setelah Xiao Yan selesai memurnikan obatnya, Long Yi memasuki Zichen Void Spirit Pagoda dan bergegas untuk memperbaikinya. Pemurnian Long Yi kali ini mungkin memakan banyak waktu, tetapi panennya juga akan mencengangkan. Sekarang saya harus menjual Yuan Blood Ki Pill ke rumah lelang. Ngomong-ngomong, saya akan melihat bagaimana kinerja Yuan Qingling Ye. Akan lebih baik jika untungnya bagus. Dan saya bisa menggunakan uang dari penjualan Qingling Ye untuk beli bahan obat berikutnya. Masalah peningkatan teknik alkimia sepenuhnya terpecahkan. Setelah mengganti pakaiannya, Xiao Yan melangkah maju, menyeberangi gang, dan berjalan menuju pelelangan. Tanpa halangan apapun, Xiao Yan mengikuti jalan yang Zhen Ni pimpin terakhir kali. Membuat banyak tikungan dan belokan, dan langsung sampai di pintu ruang rahasia itu. Ketuk pintu dengan ringan, dan segera, pintu terbuka. Tuan Suang, kamu akhirnya di sini. Begitu pintu dibuka, suara anggun Zhen Ni terdengar di telinga Xiao Yan, dan tubuh montok yang membuat Xiao Yan begitu gelisah muncul di depan mata Xiao Yan. Silakan masuk, Tuan Suang, kata Zhen Ni sambil tersenyum, dan memberi isyarat mengundang ke Xiao Yan. Xiao Yan mengenakan topi bambu. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengintip Zhen Ni dari sudut matanya, mengangguk, dan bergegas ke kamar. Dengan pandangan ini, Zhen Ni langsung merasakannya, dan rasa keakraban yang tak terlukiskan muncul secara spontan. Begitu dia memasuki ruangan, Le Shaolong juga ada di sana. Le Shaolong memandang Xiao Yan yang mengenakan topi bambu, dan tertawa, saudaraku, tidak ada orang luar di sini. Xiao Yan juga tertawa ketika mendengar ini, dan melepas topi bambu itu, memperlihatkan wajahnya yang lembut. Sepertinya aku masih tidak bisa menyembunyikannya dari senior. Xiao Yan tertawa setelah melepas topi bambunya. Le Shaolong memandang Xiao Yan yang menunjukkan wajahnya setelah melepas topi bambu, dan tersenyum, berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar berhati-hati. Tetapi ini juga hal yang baik, dan dapat menyelamatkan banyak masalah yang tidak perlu untuk aliansi bisnis. Ini benar Tuan Xiao. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Nona, ini Xiao Yan. Dan sekarang dia dipanggil Suang Huo. Jadi sebut saja dia Tuan Suang. Tuan Suang, ini adalah manajer kami rumah lelang. Kecantikan besar Zhen Ni. Baiklah, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Le Shaolong tersenyum dan memperkenalkan keduanya secara rutin. Tuan Suang,
Semua cairan bening yang Anda berikan kepada kami dilelang dalam waktu kurang dari setengah hari. Dan harga setiap botol adalah 100 koin pola naga. Zenny duduk di hadapan Xiaoyan. Matanya berbinar. Perkenalkan situasi pelelangan King Lingye ke Xiaoyan. Melihat sosok menggoda bahkan ketika dia sedang duduk, Xiaoyan sedikit menurunkan matanya. Jenny tersenyum santai dan melanjutkan. Tuan Suang, total hasil dari penjualan ramuan Qingling kali ini adalah 3.400 token naga. Diskon terbesar untuk Tuan Suang hanya komisi 2%. Ditambah pajak yang harus kami bayar. Itu adalah 100% 12, Tuan. Suang harus membayar 10% dari pajaknya sendiri. Jadi memiliki total 2.693 koin pola naga. Semuanya ada di kartu pola naga ini. Kartu ini adalah kartu kecubung. Tolong Tuan Suang simpan baik-baik. Dengan ini kartu Anda dapat menikmati diskon terbesar dalam aliansi bisnis. Zenny tersenyum dan melaporkan akun itu ke Xiaoyan. Memegang dua kartu di tangannya yang putih. Satu adalah kartu kristal ungu. Dan yang lainnya adalah kartu perak berukir dengan cetakan naga. Kartu pola naga adalah kartu mata uang umum di kota Juxi karena status pusat komersial dan ekonomi kota Juxi. Kartu pola naga secara bertahap menjadi kartu mata uang umum di benua Doudi. Oleh karena itu dinamai koin pola naga. Kartu ametis adalah kartu VIP nama asli tingkat tertinggi dalam aliansi bisnis. Anda tidak hanya dapat menikmati tingkat diskon dan layanan tertinggi dalam aliansi bisnis, tetapi juga merupakan simbol status bangsawan. Biaya produksi saja membutuhkan puluhan ribu koin naga, dan jumlahnya sangat kecil. Pemiliknya semua adalah raksasa dari berbagai kekuatan dan mitra penting dari aliansi bisnis, yang sangat berharga. Xiaoyan mengambil kartu ametis dan kartu naga, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa Liga Pedagang memberinya barang yang sangat berharga, dan tentu saja itu berarti memenangkan hatinya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Zenny berbicara lagi. Ada permintaan besar untuk cairan roh bening ini. Saya harap Tuan Suang dapat memperbaiki lebih banyak lagi. Bahan obat yang dibutuhkan dapat dibeli langsung dari kami, yang akan jauh lebih murah, kata Zenny, menatap mata Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak, tampaknya menyadari sesuatu, tetapi masih mengangguk, melambaikan telapak tangannya. Sebuah daftar muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Zenny. Semua bahan obat yang saya inginkan ada di dalamnya. Seberkas cahaya melintas di mata Zenny. Melihat penampilan Zenny, Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Zenny memang wanita yang cerdas, tetapi Xiaoyan juga memiliki kepercayaan diri yang cukup. Saya yakin meskipun dia mendapatkan daftar bahan obat, aliansi bisnis tidak akan dapat memecahkan metode fusi ini. Proses fusi semacam ini yang terbagi menjadi beberapa kali satu persatu memang jenius dibayangkan. Apoteker saat ini tidak akan pernah mengharapkan metode pemurnian seperti itu. Zenny mengambil daftar itu dan segera menyerahkannya kepada Le Shaolong. Le Shaolong berdiri dan berkata, kalau begitu saya akan menyiapkan bahan obat terlebih dahulu. Pil ki darah ditampilkan. Zenny memandangi botol giok yang hampir menumpuk di atas meja kopi, dan berkata dengan penuh minat, kali ini jumlahnya jauh lebih tinggi. Kelas 2 digunakan untuk penyembuhan darurat. Efeknya jauh lebih baik daripada pil pengembalian darah Erwen. Dan efeknya sebanding dengan pil pengembalian darah Sanwen. Nona Zenny dapat mencobanya. Xiaoyan tersenyum. Dan ketika dia berbicara tentang bisnis itu, Xiaoyan tiba-tiba menjadi tenang. Tidak perlu. Saya percaya Tuan Suang. Setelah Zenny selesai berbicara, dia melambai kepada seseorang untuk menurunkannya, dan mulai menjualnya melalui penawaran gratis. Setelah menyerahkan pil ki darah ini, Xiaoyan hendak pergi, berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, Nona Zenny, saya akan pergi dulu. Tuan muda, tidakkah Anda menunggu? Bahan obatnya bisa dibeli segera. Aku akan mengunjungi pasar Taobao. Ketika Zenny mendengar pasar Taobao, dia mengangkat alisnya dan berdiri, pergi ke pasar Taobao. Oke, kenapa kamu tidak pergi denganku? Zenny jelas melihat rasa malu Xiaoyan. Jenny merasakan rasa keakraban dan keintiman yang tak terlukiskan dengan Xiaoyan sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Dan itu terus menggoda kenangan berdebu di bagian terdalam hati Jenny. Dan pamannya berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan hatinya. Jadi dia sangat senang itu adalah inisiatif untuk menawarkan menemani Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Tapi dia tidak bisa menolak. Jadi dia harus setuju. Keduanya berjalan keluar dari rumah lelang berdampingan dan berjalan menuju pasar Taobao.